Pernah dengar Selat Hormuz? Mungkin kelihatannya cuma titik kecil di peta ya, tapi jalur air yang sempit ini adalah urat nadi ekonomi modern. Rapuh banget, tapi pentingnya luar biasa. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng sejarahnya dan cari tahu kenapa titik sekecil ini bisa punya kekuatan sebesar itu. Jadi pertanyaannya kan begini, gimana ceritanya selat yang sekecil ini bisa ibaratnya menyandera seluruh ekonomi dunia? Nah, buat jawab itu, kita harus lihat angkanya dulu. Angka yang bakal bikin kita semua kaget. Oke, siap? Angkanya itu 21 juta. Iya, 21 juta barel minyak mentah. Setiap hari. Minyak yang jadi bahan bakar buat mobil kita, pabrik-pabrik, ya buat peradaban kita lah. Itu kira-kira 1/4 dari total konsumsi minyak seluruh dunia. Dan semua itu harus diperas lewat jalur yang sempitnya bukan main. Nah, dalam istilah geopolitik, tempat kayak gini punya sebutan khusus, choke point, atau gampangnya titik sumbat. Coba bayangin aja ini kayak pembuluh darah yang menyempit. Kalau sampai macet atau tersumbat, wah dampaknya bisa fatal ke seluruh sistem. Dan Selat Hormuz ini bisa dibilang choke point paling vital di seluruh planet. Ancaman ini bukan main-main loh. Para ahli strategi global itu bahkan sering banget bikin simulasi perang masa depan. Dan coba tebak, skenario penutupan Selat Hormuz hampir selalu jadi pemicu utama krisis dunia. Tapi pertanyaannya, apa selat ini baru jadi penting pas kita nemuin minyak? Jawabannya, oh sama sekali nggak. Sejarahnya jauh-jauh lebih panjang dari itu. Oke, sekarang kita putar waktu mundur sedikit ya. Jauh sebelum ada pom bensin atau pabrik-pabrik raksasa, Selat Hormuz itu udah jadi panggung utama perebutan kekuasaan. Jadi jembatan vital yang nyambungin peradaban-peradaban besar di dunia. Sejarahnya itu, ya cerita tentang siapa yang berkuasa di situ. Mulai dari Kekaisaran Persia kuno, terus ada Kesultanan Hormuz yang tajir melintir, sampai akhirnya datang kekuatan kolonial Eropa kayak Portugis dan Inggris. Semuanya sadar satu hal yang sama. Siapapun yang menguasai selat ini, dia yang pegang kunci gerbang perdagangan antara timur dan barat. Kalau kita lihat peta kuno ini, menarik banget deh. Kelihatan jelas banget gimana Selat Hormuz itu jadi kayak simpul emasnya jaringan perdagangan global. Buat kekaisaran di Eropa, ini bukan cuma rute kapal loh. Ini tuh hadiah utama yang harus direbut kalau mau menguasai semua kekayaan dari Asia. Lalu, masuklah kita ke abad ke-20. Dan tiba-tiba, sebuah penemuan di Timur Tengah mengubah total peta permainannya. Barang yang diperebutkan bukan lagi sutra atau rempah-rempah, tapi sesuatu yang jauh lebih fundamental bagi dunia modern, ya, emas hitam. Perubahannya benar-benar drastis. Dulu, jalur ini dilewati barang-barang mewah buat para raja dan bangsawan. Sekarang, jalur ini jadi pipa raksasa yang ngalirin energi untuk menghidupkan mesin industri di seluruh penjuru dunia. Minyak mentah dan gas alam cair jadi raja baru yang bikin nilai strategis Hormuz meroket gila-gilaan. Angka-angka ini nunjukin betapa gilanya skala ketergantungan kita sekarang. Bayangin, hampir 1/4 pasokan minyak dunia dan 1/5 gas alam cair global, semuanya bergantung pada satu titik sempit ini. Ini udah bukan lagi soal penting, tapi udah masuk level ketergantungan mutlak. Nah, karena taruhannya segede ini, nggak heran kalau Selat Hormuz berubah jadi arena konflik modern. Disinilah kepentingan politik negara-negara besar, sengketa hukum internasional yang rumit, dan pamer kekuatan militer, semuanya campur aduk dalam sebuah tarian yang, ya, sangat berbahaya. Sejarah modernnya aja udah penuh sama percikan api. Pernah ada perang tanker pas perang Iran-Irak, di mana kapal-kapal minyak jadi sasaran. Ada juga tragedi penembakan pesawat sipil. Belum lagi perannya sebagai jalur logistik super penting dalam 2 perang besar di Teluk. Semua ini jadi pengingat kalau situasi di sana itu gampang banget memanas. Dan di balik semua adu otot militer ini, ada masalah hukum yang bikin pusing. Menurut aturan main PBB soal hukum laut yang namanya UNCLOS, selat ini statusnya adalah selat internasional. Artinya, semua kapal dari negara manapun punya hak buat lewat. Tapi, ya tahu sendiri kan, aturan di atas kertas kadang beda sama kenyataan di lapangan. Sumber masalahnya kelihatan jelas di sini. Lihat deh, di satu sisi ada Oman yang bilang, oke, ini jalur internasional, semua boleh lewat bebas. Mereka setuju sama hak lintas transit. Tapi di seberangnya ada Iran. Mereka belum sepenuhnya setuju sama aturan PBB itu, jadi posisinya beda. Mereka maunya lintas damai, yang artinya, tunggu dulu,
kami punya hak buat ngatur siapa yang boleh lewat. Nah, beda satu kata doang, transit sama damai, itu jadi sumber ketegangan yang nggak ada habisnya. Oke, jadi setelah kita lihat sejarahnya yang panjang dan konflik modernnya yang rumit, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Kenapa sih Selat Hormuz ini begitu penting? Jawabannya sebenarnya simpel. Selat ini adalah satu-satunya jembatan yang sangat rapuh antara produsen energi terbesar di dunia dengan konsumen yang paling haus energi. Grafik ini nunjukinnya dengan gamblang banget. Di satu sisi, ada negara-negara teluk yang ekonominya hidup dari minyak. Di sisi lain, ada raksasa-raksasa industri Asia yang mesin ekonominya butuh pasokan energi non-stop. Nasib kedua belah pihak ini terhubung oleh seutas benang tipis, namanya Selat Hormuz. Artinya, poin kuncinya adalah ini. Stabilitas Selat Hormuz itu bukan cuma urusan mereka, tapi urusan kita semua. Karena sekecil apapun gangguan di sana, mau itu senggolan kapal militer atau sekedar kecelakaan, getarannya bakal langsung terasa ke seluruh dunia. Sampai kemana? Ya, sampai ke harga bensin yang kita isi di pom bensin setiap hari. Kutipan dari Dr. Muhammad Yamin ini nangkep esensinya dengan pas banget. Di zaman sekarang, mengontrol Hormuz itu bukan lagi soal pamer kekuatan militer semata. Ini lebih canggih. Ini soal memakai kendali atas sumber daya strategis, yaitu energi, sebagai alat tawar politik di panggung dunia. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang agak bikin merinding. Selama peradaban kita ini masih minum minyak dari Teluk Persia, apa mungkin kita bisa benar-benar lepas dari bayang-bayang Selat Hormuz? Jawabannya, apapun itu bakal menentukan nasib ekonomi dan keamanan energi kita semua di tahun-tahun mendatang.